Saudara-saudara, itulah senjata Daud yang paling utama, yang ternyata inilah yang mengalahkan Goliat. Batu pertama inilah, yaitu imannya kepada Tuhan. Rasa percayanya kepada Tuhan. Kepada Tuhan dia berpegang. Kepada Tuhan dia mengandalkan dirinya. Betul-betul. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph yang sudah memasuki edisi ke-17 di tahun 2024 ini. Saudara, kalau Anda tidak mau ketinggalan satu hari pun berjalan dibimbing oleh kekuatan firman Tuhan melalui channel YouTube ini, silakan di-subscribe dan jangan lupa itu nyalakan tanda lonceng di sampingnya. Supaya apa? Supaya kalau saya mengupload video-video baru, biasanya setiap sore jam 6 sore, Anda jadi orang pertama yang mendapat informasi dari YouTube. Sehingga Anda tidak ketinggalan, tidak lupa, Romo ketinggalan deh, seperti itu. Berjalanlah bersama terang firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, di tahun 2024 ini, saya mengharapkan kabar Anda baik-baik saja. Dan juga saya mengharapkan dengan sungguh-sungguh Anda di tahun 2024 ini yang serba nggak pasti ini, Anda tahu senjata-senjata apa yang Anda miliki untuk bisa menghadapi, kalau bisa juga menaklukkan musuh-musuh yang seringkali kita hadapi. Yang namanya musuh kehidupan saudara-saudara itu ada kalanya kelihatan di depan mata dengan omongan-omongannya, dengan kebohongannya, dengan segala caci makinya. Tapi ada kala juga musuh yang tidak kelihatan, yang seringkali mainnya di belakang, seringkali ngosipin kita, seringkali memfitnah kita, seringkali ngomong yang enggak-enggak tentang kita. Itu paling susah untuk ditaklukkan saudara-saudara, karena bisa jadi mereka adalah orang-orang terdekat kita, tetapi mereka lah yang menusuk kita dari belakang. Romo, terus gimana menghadapinya Romo? Musuh yang ada di depan mata sama musuh yang ada di belakang. Belum lagi musuh-musuh dalam bentuk-bentuk yang lain. Misalnya kesehatan kita lah yang digerogoti oleh sakit penyakit, kemudian juga masalah-masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah relasi, masalah rezeki di tempat kerja. Bingung Romo, musuhnya banyak banget. Banyak hal yang sangat amat memporak-porandakan kehidupan kita. Maka dari itu, saudara-saudara, kenali senjata-senjatamu. Apa-apa saja yang kita harus miliki untuk bisa menaklukkan para lawan itu. Dan juga kalau bisa senjatanya bukan cuma satu, tapi lebih dari satu. Karena apa? Musuhnya banyak. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari ini saya akan mengangkat sebuah kisah yang sudah sangat amat terkenal sejak kita zaman sekolah bina iman, waktu kita masih kanak-kanak, yaitu kisah Daud melawan Goliat. Itu bisa kita baca dari kitab pertama Samuel bab 17. Itu kisahnya panjang sekali. Saudara-saudaraku yang terkasih, Anda pasti ingat dengan apa Daud mengalahkan Goliat? Ingat Romo, dengan ketapel. Nanti dulu, sebetulnya bukan ketapel kayak kita waktu anak-anak waktu mentik mangga ya. Lebih tepatnya adalah umban. Jadi sebuah tali yang cukup lentur, yang dipasangi ada batu di ujungnya, lalu diputer-puter, lalu dilepas. Nah, batu itu akan betul-betul menjadi sebuah senjata yang sangat cepat untuk mengalahkan musuh. Biasanya umban batu ini digunakan oleh para gembala ketika mereka mengembalakan kambing domba ternak mereka di padang, berhadapan dengan para serigala, beruang, atau binatang-binatang buas di padang gurun. Nah, saudara-saudara yang terkasih, seorang Daud masih muda, belum banyak pengalaman di medan perang. Kemudian juga katanya kulitnya kemerah-merahan, lalu juga badannya juga kecil. Bagaimana senjata Daud mengalahkan Goliat yang badannya berlipat-lipat lebih besar dari dia? Apalagi diperlengkapi dengan senjata-senjata. Pedangnya Goliat aja itu lebih tinggi dari Daud.
belum lagi dengan helm, dengan perisai, dengan jubah-jubah tembaganya itu dari ujung rambut ke ujung kaki, semuanya penuh. Bagaimana kekuatan lawan yang luar biasa berlipat-lipat itu bisa dikalahkan oleh Daud? Hanya dengan senjata 5 batu. Dan apakah Anda tahu Daud mengalahkan Goliat persis di batu yang pertama, di senjatanya yang pertama. Saudara-saudara, kalau kita bisa menggali ya bagaimana dari kisah Daud, dari keterpilihan dia menjadi seorang raja sampai nanti di akhir ajalnya, kita bisa melihat itu bagaimana senjata-senjata Daud. Maka di layar ini Anda bisa melihat ada 5 buah batu kecil. Anggap saja ini sebagai 5 batu yang digunakan oleh Daud untuk mengalahkan Goliat dan juga mengalahkan lawan-lawannya di kemudian hari. Kalau kita lihat saudara-saudara, sebetulnya ya tantangan pertama yang dihadapi oleh Daud itu luar biasa besar loh. Bukan Goliat musuh pertamanya Daud, tetapi omongan-omongan orang. Misalnya, ketika Daud berhadapan dengan Saul. Saul yang waktu itu dia bersama seluruh pegawai-pegawainya, bersama seluruh istananya, seluruh pasukannya sedang gemetar tidak berdaya berhadapan dengan Goliat dan pasukannya. Kepada Saul, Daud berkata begini, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Itu kata-kata seorang anak gembala kepada Raja Saul. Nah, yang menarik adalah bagaimana Saul berkata kepada Daud. Yang pertama, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Lihat kata-katanya, nggak mungkin. Daudnya memang kecil tapi dikecilin oleh Saul. Daudnya semangat tapi semangatnya mau dipatahkan oleh Saul. Kemudian dikatakan, mustahil engkau dapat melawan Goliat sebab engkau masih muda. Sedang Goliat sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Perhatikan baik-baik saudara-saudara, inilah musuh pertama yang cukup menantang bagi Daud. Yaitu omongan-omongan orang yang seringkali menyudutkan, yang seringkali mengecilkan, yang seringkali hanya melihat kelemahan-kelemahan. Engkau masih muda, lawanmu sejak masih muda udah jadi prajurit misalnya. Yang seringkali menghadapkan kita pada kemustahilan. Enggak mungkin, mustahil, ajaiblah kalau engkau bisa ngalahin dia. Itu saudara-saudara, bisa jadi ya mereka-mereka itu adalah orang tua kita sendiri, bisa jadi, atau pasangan hidup kita sendiri, bisa jadi, anak-anak kita sendiri, teman-teman, sahabat, rekan kerja kita sendiri bahkan, yang seringkali ngecilin kita, yang seringkali membuat kita insecure, tidak percaya diri, kalau kita mendengar atau telan mentah-mentah omongan mereka. Hati-hati di situ. Ya Romo, baru tahu ya. Nah, kemudian saudara-saudara, yang menjadi kekuatan Daud adalah pengalaman ternyata. Bagaimana Daud berkata kepada Saul, Tuhan telah melepaskan daku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Penting dicatat baik-baik, dikatakan bukan aku telah mengalahkan cakar singa dan cakar beruang. Tetapi yang dikatakan Daud adalah Tuhan telah melepaskan daku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Saudara-saudara, itulah senjata Daud yang paling utama yang ternyata inilah yang mengalahkan Goliat. Batu pertama inilah, yaitu imannya kepada Tuhan. Rasa percayanya kepada Tuhan. Kepada Tuhan dia berpegang. Kepada Tuhan dia mengandalkan dirinya. Betul-betul. Daud mengandalkan Tuhan yang jauh lebih besar daripada Goliat yang raksasa seperti itu. Saudara-saudara, saya berharap iman kita bukan iman yang lembek. Andai kata batu ini jadi kapas atau jadi styrofoam, mungkin Daud nggak akan bisa mengalahkan Goliat. Imannya pada Tuhan harus kokoh, harus kuat, betul-betul bisa dijadikan senjata untuk menghadapi para lawan kita. Saudara-saudara terkasih, bagaimana dengan iman Anda? Udah dipupuk belum?
Udah disirami belum? Supaya bisa bertumbuh semakin kuat. Udah diasah belum? Nah ini dia. Banyak orang kuat sih kuat, setegar batu karang. Tapi nggak diasah. Sehingga nggak bisa digunakan untuk menghadapi lawan-lawan. Maka dari itu saudara-saudara, asah setiap hari iman Anda. Rasa percaya Anda. Pengenalan Anda pada Tuhan. Siapa Tuhan? Bagaimana Tuhan betul-betul memberikan karunia-karunia-Nya kepada kita. Diasah setiap hari supaya bisa mudah digunakan di waktu yang tepat. Nah dikatakan saudara-saudara, Dia pun, Allah pun akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kemudian Saul pada akhirnya mungkin jengkel juga. Saul berkata, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita bisa melihat di sini dalam kisah selanjutnya, Daud mengambil tongkatnya lalu pergi. Ia memilih dari dasar sungai 5 batu yang licin, menaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yaitu wadah batu, sedang umban tali dipegangnya. Jadi senjatanya itu sebetulnya kecil karena 5-5-nya bisa dimasukkan dalam sebuah wadah batu atau kantong yang bisa dibawa kemana-mana. Demikianlah Daud mendekati Goliat orang Filistin itu. Goliat sendiri makin dekat menghampiri Daud dan di depannya berjalan orang yang membawa perisainya. Bayangin saya sudah membahas di video Bible Learning. Udah Goliat itu orangnya gede, pakai perisai lagi. Kemudian juga Goliat diperlengkapi dengan aneka macam peralatan perang. Tetapi itu semua ternyata tidak bisa menjadi kekuatan Goliat. Karena apa? Dia tidak percaya diri. Dari mana Romo Yosef bisa bilang begitu? Dikatakan, ketika Goliat melayangkan pandangannya dan melihat Daud, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Goliat orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Itulah sebetulnya kata-kata Goliat yang mencerminkan dia itu insecure. Dia itu nggak percaya diri. Pahlawan yang gagah perkasa, masa dia menyamakan dirinya dengan anjing? Dia sensitif di situ. Dia merasa tersinggung di situ. Kenapa yang dihadapinya adalah seorang bocah kecil yang tidak menggunakan apa-apa untuk bisa menghadapi dia. Sebetulnya di balik kata-kata yang sombong itu, dia rendah diri. Hati-hati saudara-saudaraku yang terkasih. Nah kemudian gak cukup sampai di situ. Lalu demi para dewa, ini dia mengandalkan para dewanya. Orang Filistin itu mengutuki Daud. Dengan kata-kata dikutuki Daud itu. Dia nggak pede dengan pedangnya, dengan perisainya, dengan badannya, dengan keahliannya. Dia malah menggunakan bahasa-bahasa yang mengecilkan para lawannya ini. Saudara-saudara, bukankah ini yang seringkali kita alami dalam hidup? Nah, senjata Daud yang kedua, saudara-saudara yang terkasih. Apapun yang dikatakan oleh Goliat tidak mempengaruhi keputusan rasa percaya diri imannya Daud ini. Karena apa? Dia berserah pada Allah. Penyerahan dirinya ini luar biasa saudara-saudara. Iman tanpa penyerahan juga nggak berkutik apa-apa. Maka iman harus dibarengi dengan sebuah penyerahan diri. Daud betul-betul berserah pada Allah. Dia andalkan Allah sebagai kekuatannya. Tidak sama seperti Goliat dan orang Filistin yang lain bergantung pada dewa-dewa, pada senjata, pada kekuatan-kekuatan manusiawi belaka. Apakah Anda punya rasa berserah? Ketika secara manusiawi kita nggak mampu menghadapi masalah-masalah kita, Tuhan, izinkan aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Sebab saudara-saudara, ketika kita berserah, di situ Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada Goliat orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak serta lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu.
Saudara-saudara yang terkasih, disitulah senjata Daud yang ketiga, yaitu kerendahan hati. Dia tidak menjadi sombong karena punya Allah yang luar biasa. Dia menyebut, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Bukan dirinya yang kuat, tetapi Tuhannya yang kuat. Tuhan semesta alam, Allah Adonai Sebaot, Allah yang maha kuasa. Kerendahan hati juga sangat dibutuhkan saudara-saudara supaya kita tidak jatuh pada kesombongan seperti Goliat ini. Kerendahan hati saudara-saudara, seringkali ya orang rendah hati kan malah diinjek-injek, bukan? Kita digosipin, kita tahulah kita percuma juga balas, kita percuma klarifikasi. Nanti ketika kita jawab dibilang apa? Oh gitu aja baper, gitu kan? Tetapi saya yakin ketika kita nggak bisa membalas, tapi ada Tuhan yang bisa membalas kita. Doakan aja lah, supaya ya anak-anak mereka tidak seperti yang mereka gosipin tentang kita. Itu aja udah pokoknya. Singkat cerita saudara-saudaraku, akhirnya dengan umban batu yang pertama, Daud bisa mengalahkan Goliat sampai tewas. Saudara-saudaraku, dari kisah ini saja kita sudah bisa mengenal 3 senjatanya Daud untuk menghadapi Goliat. Masih ada 2 lagi saudara-saudara. Anda pasti bisa menebak 2 batu itu kira-kira apa ya? Coba tulis di kolom komen. 2 batu yang tersisa bisa kita temukan dalam kisah-kisah Daud selanjutnya. Bagaimana 2 senjata ini betul-betul menjadi kekuatannya. Kekuatan yang keempat, senjata yang keempat adalah pengampunan. Betul-betul Daud itu adalah orang yang mudah mengampuni. Bagaimana tidak, dia diudak-udak oleh Saul, dia mau dibunuh sama Saul, dia dibenci oleh Saul, dia diserang oleh Saul dengan berbagai macam cara, dia dikerjain sama Saul, tapi sedikit pun dia tidak membenci Saul. Itulah batu keempat yang dimiliki oleh Daud, saudara-saudara. Pengampunan. Tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Tidak membalas kebencian dengan kebencian. Ketika anaknya Absalom betul-betul mengudak-ngudak Daud, mengejar Daud untuk membunuh Daud. Tetapi lagi-lagi Daud ini mengampuni anaknya ini. Pengampunan Daud itu juga menjadi senjata kekuatan yang bisa menjadi kekuatan kita. Apakah Anda punya senjata mengampuni saudara-saudara? Dengan mengampuni kita bisa berdamai dengan semua orang. Dengan mengampuni kita bisa berdamai dengan masa lalu kita. Dengan masalah-masalah kita, dengan keadaan kita. Kalau kita berdamai dengan diri kita sendiri, kita diperdamaikan juga dengan Allah. Hidup jadi enteng saudara-saudara kalau nggak punya musuh. Maka kurang-kurangi musuh, kurang-kurangi orang-orang yang kita benci. Jangan balas kebencian dengan kebencian. Karena lama-lama kita nanti mirip sama orang-orang yang kita benci. Kemudian senjata yang terakhir saudara-saudara yang juga dimiliki oleh Daud. Yang kita bisa lihat dalam kisah-kisah selanjutnya. Yaitu kasihnya. Betul-betul Daud itu adalah manusia yang penuh dengan kasih. Dia sangat peduli dengan bawahan-bawahannya, dengan orang-orang yang menyertai dia, yang mendukung dia, dengan kasih. Dia bisa bersahabat dengan Jonathan juga dengan kasih. Dia betul-betul hidupnya dalam kasih. Kita bisa melihat itu dalam kitab Mazmur saudara-saudara. Bagaimana Daud ini sangat mengasihi Allah. Kasih Daud kepada Allah itu tidak perlu diragukan lagi. Itulah yang menjadi senjata Daud. Kasihnya Daud bersumber dari pengalamannya dikasih oleh Allah. Itu dia. Kasih yang kita terima membantu kita untuk juga mengasihi. Maka kalau orang menutup diri, memejamkan matanya, pura-pura gak ngelihat terhadap kasih Allah, gak pernah bersyukur pada kebaikan-kebaikan Tuhan, dia juga sulit untuk berbuat kasih dalam hidupnya. Ini saudara-saudara terkasih yang perlu dikasihani. Kalau orang seringkali membenci, iri hati, gosipin orang lain. Karena hidupnya mungkin kurang kasih, kurang dikasihi. Saudara-saudara, kasih menjadi kekuatan kita juga dalam menghadapi aneka macam persoalan-persoalan dalam kehidupan kita.
Saudara-saudara, itulah senjata-senjata rohani yang bisa kita gunakan, yang kita bisa pelajari dari Daud. Semoga senjata ini kita temukan dalam hidup kita asah, siap pakai ya. Jangan ketika mau dipakai kok hilang, nggak tahu digondol maling. Betul-betul bawa dalam kantung hati kita, dalam iman kita. Karena Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan yang menjadi kekuatan. Semoga kita diberkati oleh kuasa kasih Allah, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.